Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ideal Gaming. Oke, di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan rune, equipment, sama bakat dan beberapa tips-tips lainnya ya. Oke, langsung saja. Ini saya main di Cahaya 2 S15 Uriel. Oke, buat kalian yang mau tinggal komen aja di bawah, siapa tahu kita satu server ya nggak. Oke, langsung saja kita login guys. Waduh, kok lama ya? Oke. Oke guys, udah masuk ya. Oke, di sini pertama-tama yang mau gua kasih tahu tentang manfaat equipment ya. Teman-teman kalian bisa lihat sendiri di sini equipment yang gue pakai, equipment merah bintang 5. Untuk sekarang equipment yang paling tinggi ya ini. Di sini bisa kita lihat penambahannya lumayan signifikan. Oke. Satu item itu bisa nambah 6.000, 9.000, 4.000 sama 6.000. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang pemanfaatan equipmentnya itu berdasarkan jenisnya. Oke, kalian harus tahu kalau kalian pakai equipment itu kalian nggak boleh yang namanya masang equipmentnya beda-beda. Contohnya seperti ini. Nih, ini nggak gua saranin banget karena apa? Karena setiap equipment itu memiliki bonus. Nah, bonus aktivasi dari setiap equipment itu beda-beda ya. Kalau kayak di yang merah bintang 3 ini bonusnya HP 12%. Itu untuk aktivasi 2 equipment yang sama. Terus kalau untuk 3 yang sama itu ada 17% attack. Dan kalau 4 yang sama itu 7% attack. Nah, di sini kenapa gua bilang nggak boleh kalian beda-bedain, karena kalau kalian bisa ngumpulin semua itemnya itu yang sama dan kalian pakai di satu hero, itu kalian mendapatkan keuntungan yang lumayan besar menurut saya. Itu karena apa? Karena kayak di item ini saya mendapatkan HP sebesar 15%, attack 20%, dan HP 80% lagi. Jadi secara keseluruhan ini menambah kekuatan hero kita ya. Jadi saya saranin buat kalian ataupun player-player baru ataupun yang kalian belum tahu apa equipment ya, saya saranin walaupun equipmentnya itu lebih rendah, contohnya kayak gini, lebih rendah, tapi kalau dia sama itu pasti lebih kuat. Contohnya seperti ini ya, kayak equipment bintang 3. Oke, kita pakai dulu. Misalnya equipment bintang 3, equipment bintang 2, terus equipment bintang 1 ya. Nih, yang kayak gini gue nggak saranin banget. Karena apa? Karena di sini kalian nggak bakal dapat bonus, cuman dapat bonusnya 1 karena di equipment bintang satunya yang sama ya. Nih, di sini gue saranin kalian kalau ada equipment bintang 2 ataupun bintang satunya, kalian bisa pakai equipment bintang satunya atau 2-nya yang sama ya. Contohnya gue pakai equipment bintang 2 nih. Equipment bintang 2 dan kalian bakal lihat tuh lumayan banget kan, walaupun gak ada equipment bintang 3-nya. Kalau kita ganti salah satunya, tuh kalian bukannya nambah tapi malah berkurang. Karena apa? Karena tidak aktif semua bonusnya dari setiap equipment. Tuh, lumayan banget kan? Jadi saya saranin buat kalian, Headshot.
yang mau pakai equipment, kalau bisa saya saranin yang sama ya, biar bonusnya aktif semua. Nah, berlanjut ke rune. Oke, rune dari setiap hero dan kelasnya itu berbeda-beda ya, terutama kegunaannya. Di sini gua ngebahas tentang rune warrior, karena gue di sini nge-build 2 support sama 3 warrior ya. Oke, kita contohnya hero favorit aja lah. Hero favorit dari angin ini ada di Sphinx sama Fenrir. Itu hero favorit banget warriornya. Nah, di Sphinx ini kalau bisa kita pakai bukan di Sphinx aja sih, di warrior itu kalau kita bisa pakai, kalau kita bisa dapetin equipment yang tingkat tingginya sorry rune tingkat tingginya itu kalau bisa yang rare. Karena apa? Karena yang rare ini adalah item terbagus di rune tinggi ya, dan ini pemanfaatnya sangat bagus banget. Contohnya kalau kayak di Sphinx ini dia sangat membutuhkan speed, karena dimana kalau Sphinx ini nyerang pertama dia akan menambahkan damage 25% dan rate kritikalnya menjadi 15%. Jadi otomatis ketika dia nyerang pertama dia akan memberikan tambahan damage dan tambahan kritikal. Itu kenapa rune cepat ini sangat diperlukan untuk Sphinx, karena dia harus menyerang yang paling pertama. Di samping itu dia bisa mengaktifkan skill-skill yang lainnya. Contohnya seperti skill satunya ini akan membuat silent ya, ataupun membuat musuh diam. Jadi kalau dia otomatis menyerang pertama, dia berkesempatan besar untuk membuat musuh itu diam, tidak mengeluarkan skillnya, ataupun silent bisa dibilang ya. Itu untuk rune cepat. Dan rune keduanya itu saya saranin pakai pukulan berantai 3. Karena apa? Karena pukulan berantai 3 ini sangat bermanfaat banget buat si Sphinx-nya sendiri, karena dia akan merecast skill fisik dengan 50% damage dan peluang kontrol. Jadi dia bakal mengeluarkan skill keduanya, namun attack-nya tidak seperti skill yang pertama, tidak seperti damage yang pertama, ataupun maksudnya damage-nya berkurang 50%. Dan ini masih worth banget ya, buat warrior ini worth banget pokoknya. Ini salah satu rune rare. Nah, setelah udah ada 2 rune ini terpasang, kita lari ke bakat ya. Nah, di bakat ini kalian bisa tambahkan bakat-bakat yang menyesuaikan yang kalian butuhkan apa ya. Kalau di sini gue kemarin pakai pukulan berantai ini karena gue belum dapat pukulan berantai 3-nya di rune-nya. Karena gue niatnya mau pakai bakat di pukulan berantai 3 di bakat ya. Nah, jadi kalau kita udah dapat ini, kita bisa pakein nanti bakatnya itu bisa kita pakai follow up atau pursuit, yang dimana kalau kita pakai follow up itu kalau kita ngebunuh musuh kita mendapatkan attack extra, attack fisik ya, bukan skill, attack fisik biasa. Cuman ya worth banget, apalagi kalau udah B10, B11 apa bahkan B12 nanti, itu worth banget. Karena yang pastinya setiap attack itu mempunyai kelebihannya lah. Nah, kalau kita pakai pursuit itu ketika kritikal, jadi ketika kritikal itu kalian akan mendapatkan attack dasar lagi. Nah, itu boleh juga kita pakai kekuatan dewa. Ini akan menambahkan damage fisik 15% dan attack 300 ataupun berserk boleh. Nah, tapi yang gue pakai nanti setelah pukulan berantai, kan gue udah ada pukulan berantai 3, berarti gue nanti bakal pakai life drain. Karena apa? Karena di hero Sphinx ini sangat membutuhkan life drain yang pasti deres banget ya. Di skill keduanya memang udah ada life drain, kita tambahin life drain lagi supaya dia nggak gampang mati.
Dan ada juga yang banyak menggunakan penembusan 3 ini, karena di sini dia mengabaikan 30% dari definisi defensi target tersebut sih. Ini worth juga, tapi nanti gue bakal pakai lift drain karena menurut gue ini yang lebih gue butuhin ya. Oke, mungkin di Clash Warrior seperti itu aja. Rune-nya yang paling gue saranin kalau untuk di Clash Warrior itu adalah rune cepat sama pukulan berantai. Selanjutnya itu bisa ditambahkan di bakat, ataupun kalaupun kalian sudah punya pukulan berantai 3 di bakat, kalian bisa ganti rune-nya yang ketiganya, bisa kalian menyesuaikan mau apapun itu sesuai dengan keadaan array kalian ya. Oke, berlanjut ke support ya pastinya. Di sini gue pakai support yang notabene menggunakan skill saat mengheal ya. Jadi dia healnya itu di make skillnya itu berdampak dengan healnya. Jadi semakin besar di make yang dikeluarkan si pan ataupun si support tersebut, dia healnya akan semakin banyak. Nah, di sini gue saranin pakai rune magis berantai, yang dimana pan ini mengeluarkan magic damage untuk memberikan heal ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau kalian menggunakan magis berantai, si pan ini akan mengeluarkan skillnya sebanyak 2 kali ya, skill satunya saja ya. Jadi otomatis healnya itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa menggunakan Fury V3. Fury V3 ini juga cukup bermanfaat karena dimana saat menggunakan skill aktif atau real atau revive ada 40% peluang penghapusan semua debuff dari satu unit secara acak. Jadi kalau ada hero kalian yang kena buff musuh, ini bisa dihapus. Ini lumayan worth buat sipannya. Dan kita lanjut ke bakat. Ini sebenarnya udah sama ya. Kita ini langsung menyesuaikan aja. Kalau kalian butuhnya, ini kebetulan gue sama, kalian bisa menggantinya dengan anti kontrol ataupun regenerasi ataupun life bloom. Ini cocok banget buat support, apalagi jenis-jenis support yang efek heal yang real heal ya. Jadi ini akan menambahkan efek heal yang lumayan banyak, yaitu 15% dari pendapatan heal sebelumnya. Jadi lumayan banget kan. Oke, mungkin dari supportnya itu aja ya, nggak terlalu banyak yang perlu dijelasin di support ini. Yang penting dia tergantung supportnya ya. Support itu ada yang ada yang merevive sama yang pure heal, ada yang pure buff. Jadi menyesuaikan aja, karena dia ada rekomendasi. Kayak di sini sebenarnya ada rekomendasinya ya, berhubung nih seperti ini. Kalau yang heal, ini support heal, disaranin banget menggunakan lip balm, tubuh dewa untuk pertahanan, pemurnian, purify, anti control, dodge, cepat atau anti damage. Cepat ini, kalau yang cepat itu untuk super buff ya. Contohnya kayak Rafaela ini harus menggunakan rune cepat. Karena apa? Karena dia harus memberikan buff di awal supaya warrior ini lebih sakit lagi ya. Oke, support udah, kita lari ke tank. Tank di sini yang paling favorit itu adalah Titan sama Gaming yang biasanya. Yang paling favorit
Tapi sekarang udah nggak zaman pakai tank. Tapi gue bahas aja. Tank yang paling favorit ini biasanya gaming. Gaming ini di sini wordnya menggunakan runnya ya. Runnya satu, run wajibnya gaming itu adalah left drain. Left drain ini run wajibnya gaming. Kenapa? Karena seperti skill pasifnya, gaming itu akan meng-counter musuhnya. Jadi ketika gaming itu diserang, dia akan memberikan damage balasan sebanyak 3 kali. Jadi kalau ketika run ini dipasangkan ke gaming, otomatis gaming itu akan left drain dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Coba kalau kita coba ya. Kalau biar, waduh sorry, ini gue belum build gaming, jadi nggak bisa kita contohin. Tapi kurang lebihnya, Thor ini pasifnya sama seperti gaming, cuman dia di kelas warrior ya. Nggak bisa, jadi kurang ini. Tapi kalau mau dipakein juga boleh. Nanti kita coba ya. Ini sebenarnya Thor ini pasifnya hampir sama gaming, tapi dia lebih sedikit attacknya karena attacknya cuma 1 kali. Nih kita contohin ke Thornya ya. Oke, kita coba aja ke sini. Dungeon oke, masih ada. Kita langsung aja kita cobain ke Thornya ya. Thornya ya, kalau kalian mau lihat pemanfaatan. Aduh sorry, dia di depan lagi, tapi nggak apa-apa. Dari kena stun deh ya, jadi kalian nggak bisa lihat. Sorry, mana dia belum sadar ternyata. Oke, masih kita tunggu aja. Oke, Thornya sudah sadar. Oh, di sini nih dia mendapatkan 330 setelah diserang. Ini worth banget karena left drainnya bakal aktif. Oke, mungkin itu yang hampir sama ya seperti gaming. Sebenarnya sama, cuman Thor itu lebih rendah, sekitaran 60% kalau nggak salah. Ya benar, 60% attack dasar. Sedangkan kalau gaming itu 75% attack dasar ya. Berhubung gamingnya belum gua up, jadi belum kelihatan. Nih. Oke. Sudah tank, sudah mage di sini. Yang gua rekomendasiin kalau buat turunnya adalah Magis berantai ya. Ya pasti dong. Aduh sorry, hampir. Ya kalau mage itu yang gue rekomendasiin adalah Magis berantai. Kalau kita pakai Jormungand ya, Jormungand itu mage tank sih kebanyakan yang dipakai. Karena apa? Karena di tier atas Jormungand itu dipakein buat tank. Karena apa? Sekaligus skill pasifnya itu bermanfaat banget, yaitu membekukan. Jadi ketika dia diserang, dia bisa membekukan lawan. Itu efektif banget pokoknya. Oke, round pertama itu Magic Berantas ini harus banget. Nah, yang kedua itu kalian bisa pakai regenerasi, karena dia kalau itu untuk dijadikan tank ya. Dia bisa dijadikan pakai regenerasi dan tubuh baja ataupun tubuh dewa. Kalau dia buat tank itu pasti udah tebel banget kalau udah pakai rune ini. Udah tebel banget pokoknya. Ya mungkin itu aja kalau buat Jormungand. Kalau untuk mage yang lainnya itu juga bisa. Yang pasti Magis berantai itu gak boleh tinggal. Dan yang lainnya itu menyesuaikan. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru main. Semoga ya gak terburu-buru lah. Oh iya, satu lagi,
Di sini gua mau ngebahas tentang equipnya tadi, equipnya. Oke, equipnya ada yang ketinggalan. Di sini gua nggak nyaranin banget kalian beli equipmentnya merah bintang 3 ini, karena apa? Ini gua dapetin beli di toko guild ya. Di sini gua merasa rugi banget. Gua nggak nyaranin banget untuk beli itu, karena apa? Karena di toko guild ini satu equipment aja 20.000 ya. Nah 20.000 itu kalau kita alihkan ke skill guild ini sangat bermanfaat bener ya guys. Karena apa? Karena skill guild ini akan menambahkan kekuatan kalian sendiri. Nih, kalau ini aja di level 20 kalian udah mendapatkan HP 10%, critical damage 19%, attack 10%, speed 76, red crit-nya 90, bonus damage-nya 9,5. Nah, di sini gue masih level 20, aturan di level 97 ini udah 25 ke atas ya. Di sini gue merasa rugi banget karena nanti kedepannya skill guild ini sangat bermanfaat banget. Jadi buat kalian gue saranin poin guildnya jangan dihabis-habisin buat beli hero ataupun buat beli equipment. Gue saranin naikin skill guild ini, pasti kalian akan merasakan sendiri gimana efektivitasnya. Ya mungkin itu aja. Selebihnya ya nanti kita sharing lagi, ataupun kalau ada request boleh di request. Dan mungkin itu aja yang bisa gua sharing buat kalian, dan semoga kalian bisa ngebuildnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ideal Gaming. Oke.